Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini diminta oleh Tenopi terkait permasalahan hukum dari Tenopi. Menanggapinya seperti apa Prof, permintaan dari Tenopi? Iya, tentu pertama-tama kita prihatin ya atas masalah ini, karena orang yang berniat baik menolong orang tapi malah justru menjadi masalah atau terkena masalah. Yang masalah itu diantaranya dari orang yang ditolong itu. Ini pertama-tama kita mesti prihatin. Nah, sehingga seharusnya sebenarnya ini disikapi dengan secara bijaksana. Secara hukum sebenarnya kalau menurut pendapat saya memang harus diikuti regulasi yang telah dikeluarkan oleh negara, undang-undang berkaitan dengan menghimpun dana dari masyarakat. Tapi memang undang-undang ini sudah relatif cukup tua dan selama ini sosialisasinya juga tidak cukup baik, sehingga mungkin bisa jadi tidak dipahami orang pada umumnya. Dan kadang-kadang orang karena niat baik, karena semangat, karena dilandasi oleh keinginan untuk membuat sesuatu untuk sesama, kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan prosedur, kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan undang-undang, sehingga terjadilah persoalan seperti ini. Jadi dari segi hukum sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa persoalan ini kan diambil alih oleh Menteri Sosial, itu saya kira memang sudah wahyunya seperti itu. Justru seharusnya memang Menteri Sosial ini atau Kementerian Sosial harusnya berterima kasih oleh orang-orang seperti Novi ini yang mengambil peran aktif dari masyarakat untuk sebenarnya memainkan peran yang apa yang menjadi tugasnya Kementerian Sosial kan gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Menteri Sosial sudah cukup baik, bahwa ini akan diambil alih oleh Kementerian Sosial. Masalah pengobatan saudara Agus akan dilanjutkan, tetapi juga dana yang dititipkan masyarakat untuk pengobatan ini juga mesti harus dikelola dengan baik, ya, termasuk tidak terbatas jika memang sudah dipandang cukup, itu kan harus dikembalikan untuk kepentingan sosial. Ya, misalnya untuk pengobatan dianggap cukup tapi dananya masih tersisa cukup besar, maka sudah wayahnya hal itu dikelola untuk kepentingan yang lain. Nah, dan ini yang saya kira juga menjadi garis kebijaksanaan dari Menteri Sosial menyikapi hal ini. Saya kira itu. Prof, tadi di awal Prof mengatakan bahwa niat baik Tenovi itu akhirnya tidak semua orang mendapat membalasnya dengan kebaikan. Akhirnya berujung dengan sebuah kasus pelaporan segala macam. Prof melihat ujung dari permasalahan ini di mana sebenarnya? Ya, ini sebenarnya kan belum masuk ke dalam ranah hukum persoalannya. Persoalannya ini masih ranah sosial, gitu ya. Jadi Tenopi dengan yayasan yang dia kelola menghimpun dana masyarakat untuk membantu saudara Agus, katakanlah seperti itu. Tetapi ketika setelah dana disalurkan ternyata tidak digunakan sebagaimana yang dititipkan kepada saudari Novi, tentu yang bersangkutan berhak mengkoreksi, ya kan, berhak mengkoreksi apa yang kemudian telah disampaikan, karena akuntabilitas dia sebagai penghimpun dana juga mesti harus diperhatikan. Nah, inilah timbul persoalan konflik, kan masalahnya di sini. Ketika dikoreksi agar itu uang benar digunakan untuk pengobatan, tapi ternyata justru yang bersangkutan bereaksi lain, tidak terima mengenai hal itu, merasa bahwa itu adalah haknya. Saya kira itu bukan hak dari saudara Agus, itu adalah titipan masyarakat untuk kepentingan sosial, termasuk diantaranya adalah untuk saudara Agus. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan biaya 50 juta, 100 juta, terkumpul dana jauh lebih dari itu, maka sejauh secukup untuk membantu dia silakan digunakan, tapi selebihnya menjadi hak dari yayasan yang dikelola oleh Tenopi untuk menyalurkan untuk kepentingan yang lain. Dan gitu, pada dasarnya menurut saya seperti itu. Dan problemnya kan sebenarnya karena di awal tidak melalui proses perizinan, sehingga itu yang seolah-olah dipersoalkan kan gitu ya, dipersoalkan. Saya katakan tadi seharusnya Kementerian Sosial
berterima kasih oleh yayasan terhadap yayasan ataupun saudara Novi yang sudah berinisiasi ini gitu loh. Jadi bukan dipersoalkan bahwa kemarin tidak ada izin atau bagaimana, bukan soal itu. Bahwa untuk selanjutnya jadi pembelajaran harus melalui mekanisme itu kan juga penting. Izin itu kalau di dalam hukum namanya pembolehan atas sebuah larangan. Gitu ya. Jadi sesuatu yang terlarang dengan adanya izin menjadi dibolehkan. Sekarang membantu orang terlarang atau tidak? Menolong orang terlarang atau tidak? Menghimpun dana untuk membantu orang terlarang atau tidak? Menurut saya tidak ada satu hal yang boleh melarang hal itu. Gitu. Jadi sebenarnya konsep izin ini pun harus diluruskan. Apakah izin ini dalam arti membolehkan yang sesuatu yang terlarang, atau izin dalam hal arti untuk dalam rangka pengadministrasian, untuk dalam rangka penertiban, untuk dalam rangka pertanggungjawaban. Jadi saya membacanya dalam kerangka itu gitu ya. Jadi untuk kedepannya memang harus teradministrasi dengan baik melalui apa yang disebut izin tadi. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada izin lalu kemudian menjadi masalah hukum. Saya kira ini masalah sosial yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara sosial juga mengenai hal ini. Artinya dana donasi itu tidak mutlak milik Agus 100% ya dok? Prof? Tidak, saya kira tidak. Karena kan disalurkan melalui yayasan. Kan begitu. Bahwa salah satu yang disasar sebagai cara yayasan itu menghimpun dana adalah kasus Agus. Tapi mungkin yayasan ini bergerak dalam bidang sosial bukan hanya menangani masalah Agus. Jadi saya kira itu bukan hak Agus secara pribadi ya. Ini hak yayasan untuk kemudian diantaranya memprioritaskan dalam rangka untuk membantu Agus. Tapi bukan berarti kemudian seluruh dana itu menjadi haknya Agus. Dan Kementerian Sosial kan sudah mengatakan bahwa Agus pengobatan akan dilanjutkan, sisa dananya akan digunakan untuk kepentingan sosial lain, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa dana itu bukan milik Agus gitu ya. Dana itu adalah milik masyarakat yang dititipkan kepada yayasan untuk membantu Agus dan tentu kegiatan-kegiatan di dalam lingkup yayasan itu. Dan dana yang dihimpun oleh yayasan ini kalau disalahgunakan ini merupakan satu perbuatan melawan hukum tersendiri. Ya, jadi ini di luar dari persoalan ada izin atau tidak. Kalau dana itu disalahgunakan oleh yayasan, maka bisa menjadi masalah pidana, kan begitu. Sehingga kemudian dari sisi itu menurut saya sekali lagi, kalau dana yang terkumpul dari masyarakat melalui yayasan tidak digunakan untuk kepentingan yang ditujukan semula, itu termasuk penyalahgunaan kewenangan nih seminar tema kita seminar hari ini. Termasuk penyalahgunaan gitu. Nah, sehingga kemudian harus dipastikan itu digunakan untuk pengobatan Agus, dan Agus pun harus memastikan bahwa uang itu memang digunakan untuk pengobatan dirinya, tidak untuk kepentingan yang lain, kan katakanlah seperti itu. Dan sisanya bisa digunakan untuk kepentingan sosial yang lain. Prof, wajar nggak sih ketika Tenopi ini menegur Agus terkait uang donasi ini yang mungkin disalahgunakan gitu? Karena kan Tenopi harus bertanggung jawab juga kepada para endorsement, bahkan juga para donatur-donatur yang lainnya. Ya wajar sekali saya katakan ya. Ini kan titipan masyarakat kepada yayasan untuk membantu Agus dalam hal pengobatannya. Kalau setelah diserahkan kepada saudara Agus ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, tentu yayasan melalui Novi wajib menegur, bukan pantas, wajib menegur untuk meluruskan dan mengembalikan agar ini benar-benar digunakan untuk kepentingan tersebut. Karena inilah yang dititipkan kepada masyarakat, ya, yang diamanahkan kepada masyarakat, kepada yayasan yang dipimpin oleh Novi adalah untuk pengobatan saudara Agus, dan juga tentu kegiatan-kegiatan di dalam lingkup yayasan itu, bukan hanya terhadap Agus. Jadi wajar kalau ditegur dalam hal ini. Bahkan meminta untuk memindahkan dana tersebut ke yayasan itu juga termaksud wajar ya Prof, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut ya. Saya setuju kalau itu digunakan sebatas untuk pengobatan saudara Agus dan dicatat, diadministrasikan oleh yayasan. Ini kan kalau diserahkan begitu saja, uangnya katakanlah begitu kepada yang bersangkutan, pengalaman kan bisa digunakan untuk kepentingan lain, kan begitu.
Makanya untuk selanjutnya lebih baik sebenarnya uang itu ada pada yayasan, di mana Agus perlu untuk pengobatan, maka dananya tinggal diambil untuk kepentingan itu. Jadi saya kira ini dalam rangka juga akuntabilitas, dalam juga rangka untuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut. Prof, melenceng sedikit nih, Alvin Lim ini kan diberikan kuasa hukum oleh Agus ya, tapi bukan terkait soal donasi, malah melebar ke permasalahan hukum lainnya. Menanggapinya seperti apa, Prof? Lihat permasalahan ini sendiri. Seorang advokat itu berwenang sejauh apa yang dikuasakan kepadanya. Jadi saya tentu belum pernah lihat kuasa yang bersangkutan. Apa isi kewenangannya, katakanlah begitu. Jadi kalau kewenangannya terkait dengan misalnya dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul karena banyaknya pemberitaan miring terhadap yang bersangkutan, ya tentu itu saja yang bisa dia urus, kan begitu? Karena khusus untuk itu. Tapi misalnya kalau dikuasakan untuk melakukan langkah-langkah hukum agar dana yang ada pada yayasan itu dapat ditarik menjadi dalam kekuasaan atau dalam pada diri si Agus, ya tentu dia bisa melakukan langkah-langkah hukum untuk itu. Jadi sangat tergantung dari kuasanya dalam rangka untuk apa, gitu ya. Kalau tidak termasuk untuk mengurus dana itu, ya dia tidak boleh bertindak berkenaan dengan hal itu. Prof, kalimat apakah dalam yang dilontarkan seseorang untuk menggambarkan jati diri seseorang itu yang dikategorikan bisa merendahkan gitu, termasuk bisa ada unsur hukumnya gak, Prof? Jadi begini, kalau kita menilai sebuah statement, sebuah kalimat, sebuah pernyataan ya, yang disampaikan di muka publik, katakanlah begitu, atau disampaikan dengan cara-cara tertentu sehingga tersebar luas kepada publik, maka kita harus melihat kalimat itu atau kata itu dalam konteksnya. Dalam konteksnya apa? Jadi kita tidak bisa menilai atau melihat atau memberikan analisis terkait cuma sepotong kata apakah. Konteksnya digunakan untuk apa? Dalam kalimat apa itu disampaikan? Dan begitu. Kalau dalam kalimat misalnya mendiskreditkan seseorang, bisa jadi itu merupakan sebuah masalah hukum. Bisa jadi itu merupakan sebuah pencemaran nama baik atau penyebaran kebencian, kan begitu. Jadi konteks apakah ini tentu harus dilihat di dalam keseluruhan teks itu atau keseluruhan pernyataan itu berkenaan dengan apa. Ya, bisa jadi kalau itu dalam rangka untuk mencemarkan nama baik orang, jadi masalah hukum, dan gitu. Tapi bisa jadi itu merupakan sebuah pertanyaan semata. Berarti Prof, bisa dibilang dengan perkataan Alvin ke Tenopi ini bisa untuk memperjerat pidana penjara nantinya mungkin sebagai ahli pidana ini. Ya tergantung konteksnya apa. Kata-katanya itu tertuju kepada yang bersangkutan dalam hubungannya dengan apa. Karena kata apakah itu kan kata tanya. Ya, itu tidak bermakna apapun kecuali diletakkan dalam sebuah kalimat lengkap. Ya mungkin bisa dikemukakan kepada saya apa kalimatnya, baru saya bisa berpendapat, kan gitu. Tapi diperkuat dengan komentar-komentar Alvin di channel YouTube-nya sendiri bahwa menegaskan statement itu memang ditujukan untuk Novi. Iya, statementnya apa? Statementnya itu kalau udah tidak salah dia bilang apakah Tenopi ini pelacur dan narkoba terjerat TPPO, sorry. Nah, Saya kira itu jelas kata-kata yang mencemarkan nama baik orang, kan begitu. Itu bukan apakah dalam pengertian bertanya, tapi apakah dalam memberikan pernyataan yang pernyataan itu sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat mengasosiasikan apa yang disampaikan benar. Menggiring Opini, menggiring orang untuk berpendapat seolah-olah apa yang dia tanyakan itu benar. Apakah Novi seorang pelacur? Kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh saudara Novi melakukan prostitusi, kan begitu? Atau setidak-tidaknya dia bermaksud agar masyarakat berkesimpulan saudara Novi adalah prostitute girl, kan gitu. Jadi konteks kalimat seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa itu pertanyaan.
tapi itu pernyataan yang menggiring, gitu. Sehingga kemudian membuat orang berasosiasi tentang apa yang dinyatakan terhadap orang itu. Artinya Berarti apa yang dilakukan? ketika orang lain berasumsi bahwa meyakinkan pernyataan itu tidak salah, Dok. Bukan, kemudian orang lain berpandangan bahwa yang bersangkutan seperti apa yang dinyatakan, itu orang lain itu tentu terbawa dari pernyataan yang bersangkutan. Ya. Pernyataan itu yang kemudian menjadi persoalan, bukan kemudian apa yang ditangkap oleh orang lain kan. Ya. Jadi pencemaran nama baik itu adalah apa yang orang nyatakan. Yang dilihat secara normatif, hal itu dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Gitu. Tetapi dengan kata apakah, kan dia seolah-olah mau berlindung di dalam sebuah kalimat gitu. ini sesuatu pertanyaan belaka. Kalau pertanyaan kan ditujukan kepada seseorang, ya disampaikan langsung di depan orang itu, mungkin pertanyaan itu, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ada orangnya di situ, tentu itu pertanyaan. Tapi apakah dia seorang pengedar narkoba? Itu menyatakan seseorang sebagai pengedar narkoba, sehingga masuk dalam kualifikasi bentuk pencemaran nama baik. Berarti kemungkinan juga kalau Alvin akan dipidana. Berapa? Ya kalau jadi dilaporkan ini delik aduan ya. Menurut Prof sendiri berapa persen kemungkinan Alvin akan menjerat? Tergantung apakah ini diadukan oleh yang bersangkutan atau tidak. Karena apa yang dirasakan orang tentang hal ini itu relatif. Sudah diadukan Prof. Ya kan? Jadi kalau saya dinyatakan seperti itu, saya nggak akan ambil pusing. Karena bagi saya, itu orang iseng. Misalnya begitu. Tetapi orang lain bisa jadi itu merupakan sesuatu yang menyinggung dia, maka dia membuat pengaduan. Karena ini delik aduan toh. Nah, makanya kalau ini diadukan, saya berkeyakinan bahwa ini akan menjadi satu kasus hukum dan yang bersangkutan akan dimintai tanggung jawab hukum atas pernyataannya ini. Izin Prof bilang bisa dijerat pidana ya, Prof? Ya, kalau yang paling relevan adalah ini suatu bentuk pencemaran nama baik. Izin Prof, perihal hak imunitas yang melekat pada seorang lawyer. Nah, dalam pandangan Profesor, apakah seorang lawyer bisa menyatakan hal-hal di luar konteks ataupun seperti tadi, apakah Novi seorang prostitution girl itu? Ya, advokat itu memiliki imunitas sejauh pernyataannya itu disampaikan dengan itikat baik dalam rangka pembelaan kliennya di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi problemnya adalah apakah dilandasi oleh itikat baik atau tidak. Kayak begitu. Kira-kira orang yang punya itikat baik nggak ngomong di muka publik tanpa hadirnya orang itu? Kalau saya menganggap bukan orang yang beretikat baik gitu. Saudara semua ini punya etikat baik. Datang ke sini, bertanya kepada saya menjelaskan. Kalau orang bikin kalimat tanya di muka publik, orang yang nggak ada, kira-kira dia bermaksud bertanya kepada orang itu apa mau menyatakan terhadap keadaan orang itu? Itu serangan ya. Saya kira itu suatu bentuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik orang gitu. Jadi itu tidak termasuk satu hal yang dapat dilindungi berdasarkan undang-undang advokat. Gitu. Jadi kalau dia dikasih kuasa oleh saudara Agus untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun pernyataan-pernyataan pihak lain yang memojokkan posisi Agus berkenaan dalam hal ini, ya dia bukan membuat statement di media atau membuat pernyataan yang di-upload di media sosial. Dia datang ke kantor polisi, dia somasi orang itu, dia gugat ke pengadilan. Itulah pekerjaan advokat kan? Itu mensomasi, melaporkan polisi, menggugat ke pengadilan, itu yang dikerjakan advokat mestinya. Bukan bikin video lalu disebarkan di media sosial. Saya kira itu pekerjaan influencer. Nampaknya yang bersangkutan tidak bisa membedakan mana posisi sebagai influencer, mana sebagai advokat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian timbul masalah. Itu bukan sebuah hal yang dapat dilindungi oleh hak imunitas seorang advokat, tindakan seperti itu. Oke. Mungkin untuk ancaman hukumannya jika terbukti Alvin seperti dapat mempertanggungjawabkan hukumnya
berapa tahun? Undang-undang ITE yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu sekitar 2 tahun ancaman hukumannya. Berarti Prof izin bisa dikatakan saudara AL ini menyalahgunakan wewenang sebagai seorang advokat. Kurang lebih begitu. Wow. Ya, dia dalam bentuk melampaui wewenangnya. Tadi dijelaskan soal Hakim Agung tuh, bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan. Ini bentuk tindakan yang bisa dikatakan melampaui wewenang. Kalau yang menjadi wewenang dia tadi melaporkan polisi, mensomasi orang, menggugatkan ke pengadilan, kan begitu? Menggugat ke pengadilan itu yang harusnya menjadi wewenangnya sebagai advokat. Tapi kalau membuat statement di media begini begitu, saya kira itu sudah melampaui wewenang. Ini kan lawyer AL ini kan turut menyerang sebuah profesi dari pramugari, Prof. Nah, dia mengatakan katanya banyak kenalan dia pramugari itu sebagai prostitution girl itu. Nah, bagaimana pandangan Profesor perihal